Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Titis Tech Guide. Bersamaan dengan gue, Titis lagi. Bagi kalian yang sering bekerja di bidang IT, content creation, atau sering memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence untuk menunjang produktivitas sehari-hari, pasti udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya Cloud AI dari Anthropic. Nah, mayoritas orang biasanya mengakses Cloud lewat browser di alamat cloud.ai. Tapi tahu nggak sih, Anthropic sebenarnya sudah merilis Cloud Desktop secara resmi untuk Windows dan macOS. Menggunakan versi desktop ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan versi web karena integrasinya lebih mendalam dengan sistem komputer kita. Di video kali ini, gue akan bahas tuntas dari awal, mulai dari fungsi dan kegunaan cloud secara umum, apa saja kelebihan versi desktop dibandingkan dengan versi web, hingga panduan step by step cara menginstalnya di komputer kalian secara detail dan aman. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan panduan tech bermanfaat lainnya. Sebelum kita masuk ke tutorial instalasi, mari kita bedah dulu ya secara singkat aja nih. Apa sih fungsi dan kegunaan dari Cloud AI ini secara umum? Cloud adalah AI pintar yang dirancang sebagai thinking partner atau partner berpikir kita, teman diskusi, teman debat, atau rekan berpikir kita. Baik lagi, partner thinking. Berbeda dengan AI lainnya, Cloud sangat unggul dalam akurasi konteks, pemahaman bahasa yang natural, serta pemrosesan dokumen yang panjang berkat konteks Windows-nya. Bukan Windows. Kalau Windows mah Windows OS. Konteks window yang panjang, yang besar, fungsi utamanya meliputi ada 3 nih fungsi utamanya. Yang pertama, AI writing dan analisis data. Cloud mampu membantu menyusun email profesional, membuat draft artikel, hingga menganalisis laporan bisnis yang kompleks dengan memberikan kesimpulan yang sangat mendalam. Yang kedua, visual analysis. Bisa dibilang analisis gambar ataupun dokumen. Kita bisa mengupload foto, PDF, hingga dokumen teknis. Cloud bisa membaca grafik, bahkan mengekstrak teks dari gambar dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, tentunya coding assistant yang sangat handal. Bagi para developer atau praktisi IT, Cloud sangat handal untuk menulis fungsi program, mencari bug, hingga memberikan rekomendasi perbaikan struktur kode secara cepat. Mengapa harus menggunakan versi desktop? Di versi desktop ini kita mendapatkan fitur ekstra yang nggak ada di browser biasa. Contohnya fitur quick entry untuk akses instan via pintasan keyboard alias kayak shortcut gitu. Misalkan kayak makro lah intinya, kayak makro keyboard. Misalkan gue mencet Windows C, nanti kebukanya Cloud gitu. Contoh sederhananya gitu loh. Dukungan desktop extension lewat model konteks protokol atau MCP untuk menghubungkan cloud dengan file lokal kita, hingga fitur agent AI canggih seperti Cloud Cowork dan Cloud Code bagi pengguna berbayar untuk mengotomatisasi tugas langsung dari komputer. Canggih kan? Oke, sekarang mari kita masuk ke langkah-langkah instalasinya. Di sini gue akan mendemonstrasikan menggunakan Windows 11, namun langkahnya nggak beda jauh lah. Untuk pengguna macOS, yuk kita mulai. Yang pertama, buka web browser, tentunya ini klik aja ya, download Cloud. Kalau Cloud AI, nanti dia akan ngebuka halaman Cloud AI. Coba klik yang cloud.ai. Nah, di sini langsung ya, karena gue udah login, jadi langsung disambut Titis Indra Suhadi kembali gitu. Gue ke tab yang kiri untuk mendownload Cloud desktop. Oke, sekarang udah dijadi satu ya. Download Cloud namanya. Untuk chat, untuk cowork, dan Cloud Code semua di satu aplikasi atau satu tempat. Oke, untuk platform Windows itu ada yang Windows dengan arsitektur ARM64. Ini prosesor mobile.
HP gitulah, HP laptop yang punya prosesor mobile ataupun yang x64 arsitektur intinya. Ini gue download for Windows, ini gue klik seperti biasa di file di folder download, lalu gue save. Nah, size-nya sendiri cuma 6,7 MB, ini pasti launcher aja ya. Jadi kalau gue klik ini, dia akan memulai proses downloadingnya sekitar 222 MB. Jadi harap tunggu sebentar. Pastikan kalian punya kuota sebesar 222 MB biar lancar, nggak tersendat-sendat, dan connection speed yang cepat biar kalian nggak nunggu lama. Setelah proses downloadnya selesai, akan muncul user account control atau UAC. Ini pilih yes. Nah, langsung memulai installing cloud. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, langsung muncul. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Let cloud access your camera. Kalau kalian tipe orang yang nggak sembarangan aplikasi boleh ngakses kamera kalian, ya ini boleh dipilih no. Karena apa? Selama gue menggunakan cloud baik versi website maupun versi desktop atau aplikasi ini, gue nggak pernah ngasih akses untuk kamera. Kenapa? Ya nggak butuh-butuh banget sih. Karena kan gue chatting dong sama dia, chatting, brainstorming, have some discussion, gitu aja. Ini klik aja no. Harusnya nggak bermasalah ya. Ini gue akan continue with Google. Kenapa tidak auto login? Aneh sekali. Gue kan udah login dari web. Kenapa dia tidak login? Oh my god. Hal yang gue benci. Passkey. More ways to verify. Tap yes di phone. Ini jujur gue benci banget sih sama beberapa metode MFA-nya. Kenapa sih nggak pakai MFA dari Google aja atau gimana gitu? Jangan pakai passkey dari laptop. Kadang gue udah gue always allow. Kadang gue udah gue udah input passkey laptop, udah gue input ternyata salah. Nah gitu. Oke, kalau udah berhasil install, ini kalian bisa lihat ya. Nah, interface-nya seperti ini. Kalau dilihat dari kiri atas ini ada ini? 3 garis ini. Ada file new conversation, itu buat new conversation seperti ini. Lalu edit. Kalau edit itu ya edit conversation. Untuk view paling cuman reload itu refresh, zoom in, zoom out, atau copy URL. Ini help itu ada isinya open documentation, ada check for update. Nah, perlu dicatat juga nih buat kalian yang pengguna baru dari cloud ini. Gue nyaranin minimal banget seminggu sekali kalian check for update. Karena aplikasi cloud ini atau developer dari cloud ini bisa dibilang sangat rajin loh untuk merilis update-update terbaru dari cloud, meskipun update-nya itu cuma secuil atau sedikit gitu. Jadi gue sangat menyarankan banget nih. Lalu untuk troubleshooting, selama sebulan gue pakai ini, gue kurang explore ini karena ya nggak pernah ada masalah yang aneh-aneh sih sejujurnya. Ini collapse. Ini sidebar. Kalau misalkan kalian pengen tampilan yang immersive full screen, kalian bisa collapse gitu. Kalau kalian mau ngeliat ya silakan. Terus ini search, ini pasti search chat yang sudah digunakan selama menggunakan cloud. Lalu ini kan ini kalian previews atau next maybe. Di sini ada chat,
Chat ini sering gue pakai ya, karena fungsinya kayak search engine tapi lebih pintar. Di sini ada Cowork. Oh my god, untuk dapat Cowork ternyata harus bayar. Minimal berapa? $17. Jadi ke Pro $17 gitu. Ini $17 berapa rupiah sih? Sekarang udah 180 apa 300 ribu sih? Ini gue nggak tahu nih. Ini perlu, kalau misalkan kalian mau upgrade ya menggunakan Cloud Pro, ini perlu di ini nih, apa namanya, kalian perlu hitung manual. Karena kan ya sama-sama tahu lah ya, nilai tukar rupiah dengan dolar kita sudah hancur lebur. Jadi kalian harus ngitung. Nah ini angkanya $17 sama dengan berapa rupiah. Setelah itu pasti kena pajak juga. Jadi kalian harus hitung sebelum memutuskan untuk mengambil Pro Plan ini. Atau kalau duit kalian banyak ya udah max $100 gitu. Dan apa namanya, cloud ini juga tersedia untuk tim dan enterprise. Kalau kalian berniat untuk upgrade. Oke, di sini kan ada Cowork untuk Cloud Code. Ya, benar, Get Cloud Code ini untuk Pro. Ya, balik lagi disarankan untuk upgrade ke Pro. Kalau nggak mau ya udah free aja. Di bawahnya ada New Chat. Kalau kalian mau percakapan baru, terus project nih. Kalau kalian mau bikin new project, kalian jadiin satu di sini. Bahasa simpelnya kayak folder lah ya, gitu. Ini artifact. Ini jujur gue kurang explore ya untuk artifact. Kalau gue new artifact, oh begini doang. Apps, dokumen, games, productivity tool. Yap, kurang kepake buat gue ya. Untuk customize, customize ini bisa connect your apps. Nih, jadi cloud ini bisa connect ke aplikasi lain. Ini berupa skill standar nih, skill standar yang disediakan oleh Anthropic. Kalian bisa klik aja tambah gitu kalau memang kepake. Kalau dipakai ya klik add, tapi kalau nggak kepake nggak usah. Beban itu nanti buat cloud kalian sendiri. Kalau versi free, kalau yang pro beda urusan. Lalu ini ada konektor untuk aplikasi yang terkenal ya, yang umum digunakan, contohnya Figma, Microsoft 365, Canva, terus Notion kalau yang pakai, Gmail gue pakai, ini Atlassian kalau kalian pakai Jira, Slack, Google Calendar, HubSpot, Monday. Banyak juga ya, keren sih, keren gue akuin. Lalu di bawahnya ada plugin yang disediakan langsung oleh Anthropic kayak gini. Ini kayaknya plugin itu kayak skill tambahan gak sih? Misalkan productivity, jadi cloud chat ada productivity, dia dikasih skill tambahan gitu biar makin pinter. Ataupun disediakan oleh partner dia cukup banyak ya. Well, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Anthropic karena diizinkan untuk membuat, bisa dibilang add-in untuk cloud ini. Oke. Ini bisa create new skill juga, ada browse plugin. Yap, back aja. Oh, ini customize, sorry. Lalu kalian bisa ngeliat nih recent ini historical chat yang pernah gua ajukan ke cloud. Lalu di bawah ini akun gue ya, isinya setting language, get help, upgrade plan, get apps and extension, learn more, logout. Ini apa nih? Oh, app and extension. Oh, ternyata ada lagi. Ada ada extensionnya. Untuk cloud design, ini kan beta yang free, tapi harus upgrade gitu. Lalu Microsoft 365 juga bisa terintegrasi dengan cloud. Wah, canggih juga nih. Cloud Code juga terintegrasi dengan terminal, VS Code, desktop app, JetBrains, Slack. Lalu juga bisa Chrome. Wow.
Lalu desktop. Nah, desktop ini sebenarnya gue pengen banget explore ya desktop ini. Jadi coba open, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apaan. Why? Ya banyak lah intinya, kalian bisa explore sendiri ya. Ini Chrome juga. Oh, mobile juga ada. Oh, ternyata mobile dia bisa ya install. Gue jujur gue install Cloud ini di HP gue buat menanyakan hal-hal yang bisa dibilang nggak umum terjadi di kehidupan gue, atau gue butuh expertise dalam hal-hal tertentu yang gue sendiri tidak expertise di area tersebut. Oke. Nah, di sini interface-nya gini. Ya ketahuan banget ya, free plan, upgrade. Kalau pro plan ada pro-nya atau max gitu. Di sini nama akun kalian, ini nama full gue, ini written kayak standar greeting dari cloud-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ini address bar atau search bar-nya seperti ini. Ini misalkan kalian mau menambahkan file, foto, atau menambahkan project, skill juga bisa, add connector, add plugin, atau web search. Kalau web search paling umum ya, standar defaultnya seperti itu. Lalu ke kanan sedikit. Nah, di sini kalian bisa pilih, bisa dibilang kayak otaknya ya. Otaknya itu kalian pilih yang mana. Untuk versi free ini sendiri, kalian cuma bisa pakai Sonnet 4.6, most efficient for everyday test. Selama sebulan gue pakai ini sudah sangat cukup dan mumpuni. Tentunya ada limit ya. Cloud ini sangat notorious, sangat nyebelin masalah limit tokennya. Jadi kalian harus searching dulu mengenai token limit ini kalau kalian memutuskan ingin berlangganan ke Pro. Lalu ini yang Haiku, ini kayaknya model lama tapi masih dipakai sama Anthropic. Lalu di bawah kalian bisa lihat juga nih effort. Higher effort means more thorough response but takes longer and use your limit faster. Jadi untuk free ini sendiri tentunya ada limit ya. Jadi kalau kalian nggak mau limit kalian cepat habis, ya udah pakai low aja secara default. Kalau kalian memang pengen respon yang lebih cepat, ya tentunya memakan limit kalian ya bisa pakai high ataupun max. Tapi ya menurut gue pakai medium aja cukup sih. Bedanya apa? Cuman nunggu lama sama analisanya lebih mendalam gitu aja. Terus ini juga kalian bisa mengaktifkan mode thinking. Ini juga menurut gue memang belum coba ya. Gue belum coba mode thinking ini apakah menghabiskan limit gue secara cepat atau tidak gitu. Selanjutnya kalian bisa pilih more model. Nah, model yang lain ada Opus 47, 46, dan Opus 3. Model ini bisa dipakai kalau upgrade ke Cloud Pro, termasuk Opus 48 dan Fable 5. Nah, untuk Fable 5 ini sendiri bulan Juni mendekati akhir atau pertengahan bulan Juni, gue lupa tanggalnya ya, itu si Anthropic ini merilis unit dari Fable 5. Terus nggak nyampe seminggu atau lebih dari seminggu lebih dikit, mereka tiba-tiba nonaktif. Itu kena kasus karena pemerintahan presiden mereka melimitasi atau membatasi untuk penggunaan Fable ini karena dianggap berbahaya. Nih kalian juga bisa nih write, learn, code, lifestyle, Cloud's Choice. Kalian bisa explore sendiri ya, kalian install, terus kalian explore, kalian browsing di internet itu dengan web browser kalian, dan memanfaatkan kapabilitas dan kemampuan dari Cloud AI ini sendiri. Nah, itu dia langkah mudah dan detail untuk menginstal Cloud Desktop di komputer kalian, beserta fungsi-fungsi yang gue bisa bilang hebat. Dengan versi desktop ini, workflow kalian pasti akan jadi jauh lebih responsif, rapih, tanpa tertimbun puluhan tab browser, dan tentunya meningkatkan produktivitas ke level yang berikutnya. Kalian sendiri lebih suka pakai cloud lewat browser atau aplikasi desktop seperti ini?
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian merasa video tutorial ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, share ke teman-teman sesama pecinta teknologi lainnya, dan jangan lupa subscribe ke channel Titis Tech Guide untuk tips, trik, dan panduan IT berkelas lainnya. Sedap. Berkelas nggak tuh? Gue Titis, terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Stay tech savvy.